من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman surga dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita di taman surga dunia, semoga Allah mengumpulkan kita juga di taman surga di akhirat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita atau Qutuf Minasy-Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Namun kita masih membahas muqaddimah yang kita ambil dari syarah Syama'il Muhammadiyah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang fawaid, pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari mempelajari Syama'il Muhammadiyah, atau bisa dikatakan manfaat-manfaat, urgensi dari kita mempelajari, motivasi kita mempelajari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sampai pada poin keberapa kemarin? Sekarang 6 ya. 6. Kata Syekh Abdul Razzaq, sadisan, poin yang ke-6 di antara faedah dari pembahasan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, annallaha azza wa jalla amaral ibada bis salati wassalam alaihi iktidaan bihi wa bimalaikatihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersolawat dan salam, mengucapkan salam kepada Nabi SAW sebagai bentuk meneladani Allah dan para malaikat-malaikatnya. Apa dalilnya? Kalau Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi SAW. Surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada beliau dan ucapkan salam kepada beliau. Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan suatu perintah kepada hambanya, Allah tidak mengerjakan perintah itu. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk sholat, aqimus sholah. Apakah Allah sholat? Enggak, hambanya yang disuruh sholat.
Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, wa atuz zakah. Apakah Allah mengeluarkan zakat? Tidak. Allah perintahkan hambanya misalnya untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan seterusnya. Apakah Allah puasa? Tidak. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat, maka Allah dahului dengan dirinya yang bersolawat juga. Ya, hanya solawat perintah Allah yang Allah juga melakukannya. Kemudian apa makna solawat kepada Nabi SAW? Ada khilaf di antara para ulama. Di antaranya yang pertama, solawat itu artinya adalah talabul maghfirah, meminta kepada Allah agar Nabi SAW diampuni. Ya, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni Nabi SAW. Namun pendapat ini lemah, disebabkan karena di dalam salah satu doa untuk sholat jenazah, Allah atau Nabi SAW membedakan antara sholawat dengan maghfirah. Misalnya Nabi SAW dalam salah satu riwayatnya, ketika mendoakan seorang jenazah, Nabi mengajarkannya dengan Allahumma sholli alaihi waghfir lahu. Allahumma ghfir lahu wa sholli alaihi. Ya Allah, ampunilah dia dan berikan sholawat kepadanya. Di situ dibedakan berarti antara maghfirah dan sholawat. Berarti membedakan adanya dua hal yang disebutkan dalam satu kalimat, menunjukkan sama atau beda? Beda maknanya. Pendapat kedua mengatakan sholawat artinya adalah rahmah. Ketika kita minta sholawat, kita bersolawat kepada Nabi, artinya kita minta kepada Allah untuk merahmati Nabi SAW. Maka pendapat yang kedua ini pun juga lemah. Ya, pendapat kedua ini juga lemah. Karena sama seperti tadi, ada perbedaan antara sholawat dengan rahmah. Buktinya Allah membedakan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan solawat dari Rabb-nya dan mendapatkan rahmah. Berarti beda antara solawat dengan rahmah. Nah, pendapat ketiga ini yang sahih, bahwasanya solawat artinya adalah thanaullahi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita Allahumma sholli ala Muhammad, ketika kita mengucapkan demikian, maksudnya kita meminta kepada Allah agar Allah azza wa jalla memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya, di hadapan para makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam, ini pendapat yang rajih dari salawat. Kemudian pertanyaan, apakah salawat itu khusus untuk Nabi SAW atau boleh untuk selain beliau? Khusus, berarti selain Nabi Muhammad SAW nggak boleh mendapatkan salawat. Sepakat? Ada rinciannya. Yang pertama, salawat kepada para nabi dan rasul semuanya. Misalnya kita mengatakan Musa sallallahu alaihi wasallam, Isa sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan salawat dan salam. Boleh nggak kita mengucapkan itu kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan nabi? Boleh. Sepakat para ulama, boleh hukumnya mengucapkan sholawat kepada para nabi-nabi yang lain. Kemudian yang kedua, sholawat kepada para malaikat. Misalnya mengatakan Jibril sallallahu alaihi wasallam,
ya, Mikail sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Apa hukumnya? Ojo nebak-nebak ya, ini perkara din. Ini juga boleh. Ya, ini fawaid ini kita dapatkan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis di awal-awal pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, mungkin yang bisa bahasa Arab bisa disimak kajian Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu di awal-awal di bagian yang pertama-tama beliau membahas tentang sholawat ini. Cuman ini ringkasannya saja ya, karena beliau membahasnya secara detail. Maka boleh. Kenapa boleh? Karena para malaikat itu juga termasuk Rasulullah, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat itu juga Rasulullah, utusan-utusan Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi disertakan di dalamnya kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, dan kepada umat Nabi. Jadi sholawat yang disertakan, diikutkan kepada sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya? Atau bingung antum sama penjelasannya tadi? Misalnya kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi au wa ummatihi misalnya. Ya Allah, berikan sholawatmu kepada Muhammad beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, beserta seluruh umatnya. Jadi disebutkan keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan umat Nabi. Ini melok, nunut istilahnya. Nunut ke siapa? Ke Nabi SAW. Apa hukumnya? Boleh. Ya. Nah, adapun yang yang keempat, sholawat kepada selain Nabi, tapi bukan diikut sertakan. Misalnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Ada rinciannya. Salawat kepada selain Nabi boleh dengan dalil tadi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang ketika mendapatkan musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Nah, ini Nabi atau bukan ini yang dimaksud ayat ini? Yang dimaksud ayat ini Nabi atau umum? Umum. Nah, maka berarti secara asal boleh. Apalagi tadi Nabi salah satu redaksi sholat jenazah atau mendoakan jenazahnya, Nabi berdoa dengan kalimat Allahumma ghfir lahu wa sholli alaihi. Ya Allah, ampunilah dia dan berikan dia sholawat atasnya. Padahal yang didoakan Nabi atau bukan? Bukan, orang biasa, sahabat biasa. Maka kata para ulama boleh, tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Karena khawatir dikhususkan. Ya, khawatir nanti menjadi sebuah hal yang dikhususkan. Setiap kali kita menyebutkan Syekh bin Baz, kitab sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita menyebutkan Syekh Al-Albani, kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentu ya akhirnya menjadi kekhususan. Seperti Syiah Rafidhah, ketika menyebutkan Ali bin Abi Thalib, mereka menyebutkan dengan karramallahu wajhah. Ya, dikhususkan Ali bin Abi Thalib ketika disebutkan namanya, mereka khususkan dengan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa cuma Ali bin Abi Thalib saja?
Kenapa ketika menyebutkan yang lain kok enggak dikhususkan seperti itu? Ya, maka sebaiknya tidak dipakai. Meskipun hukum asalnya boleh-boleh saja, namun sebaiknya tidak. Karena yang berjalan, kalau nyebutin sahabat, maka apa doanya? Radhiyallahu anhu. Kalau nyebutin ulama yang sudah meninggal, rahimahullah. Ya. Padahal apakah cuma orang mati, orang yang sudah meninggal yang didoakan rahimahullah? Yang hidup nggak boleh didoakan rahimahullah? Boleh nggak? Iyalah, kita kan butuh rahmat. Antum kalau bersin, hajim, alhamdulillah. Apa timpalannya? Tuh, didoain rahmat, yarhamukallah. Ya, tapi sudah menjadi apa istilahnya ya? Trademark ya. Apa sih kok trademark, gak enak ngomongnya? Kebiasaan. Ketika disebutkan fulan bin fulan rahimahullah, maka orang yang membaca otomatis memahaminya bahwa fulan ini sudah meninggal. Ya, itu otomatis itu. Karena terbiasanya memang seperti itu. Fulan bin fulan hafizahullah. Oh, ini berarti masih hidup orangnya. Ya, padahal orang yang sudah mati boleh didoakan hafizahullah, semoga Allah menjaganya, menjaga dari siksa neraka, menjaga dari fitnah kubur. Bisa enggak? Bisa. Tapi kedawan sih. Tapi itu tadi manfaat yang keenam. Wa kullamazdadal mar'u basiratan bi syama'ilihi wa quwwatan fi ma'rifatihi izdadat salatuhu alaihi wa hasunat. Apa kaitannya belajar Syama'il Muhammadiyah dengan solawat? Apa kaitannya? Kata beliau, setiap kali manusia mengenal, seseorang lebih mengenal Muhammad SAW, tentunya dengan belajar Syama'il Muhammadiyah ini kan kita lebih mengenal Nabi SAW kan. Semakin kita mengenal beliau, maka semakin rajin lisan kita apa? Bersolawat kepada beliau. Dan semakin bagus solawat kita kepada beliau. Ya, semakin bagus di sini maksudnya adalah solawat yang kita ucapkan kepada beliau bersih dari kesyirikan dan kebid'ahan. Ya, bukan solawat-solawat yang syirik, bukan solawat-solawat yang bid'ah, solawat naria, solawat apa lagi? Asagil, iya bawah itulah. Ya, tapi solawat yang diajarkan Nabi SAW yaitu Ibrahimiyah, solawat yang bersih dari kesyirikan dan kebid'ahan dan pengkultusan kepada Nabi SAW. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, pujian-pujian kepada Nabi yang hulu, seperti yang disenandungkan dalam qasidah burdah, ya, qasidah burdah oleh Al-Busiri. Di situ disebutkan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululi hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia. Maksudnya siapa? Nabi SAW. Tidak ada bagiku tempat berlindung dikala musibah datang kepadaku kecuali hanya kepadamu. Minta perlindungan kepada Nabi SAW. Padahal berlindung dari musibah itu hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ini berlindung kepada Nabi SAW. Maka semakin kita mengenal beliau, maka semakin kita bagus bersolawat kepada Nabi, dan semakin semakin rutin ya kita bersolawat kepada Nabi SAW. Walihada kanat salatu ahlil ilm al-arifina bisunnatihi wa hadyihi al-muttabi'ina lahu alaihi khilafa salatil awami alaihi alladhina hadduhum minha iz'aju a'daihim biha wa raf'u aswatihim. Ini benar ini ucapan beliau. Perhatikan jamaah. Oleh karenanya solawatnya orang-orang yang didasari ilmu, solawatnya orang-orang yang didasari dengan pengetahuannya kepada Nabi SAW, tentu lewat belajar Syama'il Muhammadiyah ini salah satunya. Nah, solawatnya orang-orang yang berilmu
itu berbeda dengan solawatnya orang-orang yang jahil, orang-orang awam pada umumnya yang mereka jahil. Kata beliau, solawatnya orang-orang awam yang jahil, maka mereka itu bersolawat hanya sebatas mengangkat suara mereka, meninggikan suara mereka, dan menggoyang-goyangkan badan mereka. Sahih enggak? Hah? Apa enggak ada di pacet? Nanggonku akeh. Ya, solawatnya itu hanya sebatas untuk apa? Teriak-teriak. Hanya sebatas untuk menggoyang-goyangkan badan saja, tidak didasari dengan ilmu. Wa amma atba'uhu al-arifun bisunnatihi al-alimuna bima ja'a bihi fasalawatuhum alaihi naw'un akhar. Adapun orang-orang yang berilmu, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mengetahui, yang mengenal pribadi Nabi SAW, maka solawat mereka tidak sebagaimana solawatnya orang-orang awam. Ya, solawat mereka didasari dengan ilmu, didasari dengan sunnah, didasari dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Ya, bukan hanya teriak-teriak nggak jelas. Ya, apalagi sampai ganggu orang, nutup jalan, berbeken, naudzubillah. Kemudian yang ke-7, pelajaran yang ke-7 atau faedah yang ke-7 dari mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, ini buku yang kita janjikan belum dicetak ya, nanti insya Allah kalau sudah selesai bahas ini insya Allah dibagikan. Cuman yang tertarik satu orang tok kemarin itu. Iya, yang lainnya kayaknya nggak ada yang minat, nggak ada yang tertarik. Yang nanyakan cuma satu orang tok kemarin. Taib. Yang ke-7, inna syama'ilahu wasiratahul atrah sallallahu alaihi wasallam ta'uddu manhaja hayatin likulli muslimin yarju li nafsihil khairah war rif'ata wal hayatal karimata fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya syama'il belajar tentang kepribadian Nabi SAW dan belajar tentang perjalanan hidup beliau itu sejatinya menggambarkan hidupnya seorang muslim secara totalitas. Jadi belajar sirah itu sama saja belajar bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati. Karena satu-satunya muslim yang dijadikan sebagai prototipe untuk diteladani dan diikuti cuman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mempelajari sirah beliau, mempelajari kepribadian beliau, itu sama saja sedang mempelajari bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang sejati. Yang menginginkan, bagi orang-orang yang memang menginginkan kebaikan untuk dirinya, menginginkan kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat, yurabba alaihal abna. Dengan Syama'il Muhammadiyah ini seorang mendidik anak-anaknya. Ya, seorang orang tua mendidik anak-anaknya dengan Syama'il Muhammadiyah ini. Artinya dengan memberikan mereka sosok yang diteladani, sosok yang diidolakan, yaitu Nabi SAW. Nah, ini tugas orang tua seorang muslim. Orang-orang kafir mereka memasukkan kepada kaum muslimin idola-idola. Tujuannya untuk memalingkan generasi-generasi muda kaum muslimin dari mengidolakan Nabi SAW. Ya, superhero, apa lagi? Ada khayalan semua. Ya, Superman, Batman, Spiderman, itu kan idolanya anak-anak kan? Ya, ini khayalan apa enggak? Khayalan semua, kadzab semuanya. Ya, padahal ada teladan-teladan yang real, yang nyata, yang memang pernah hidup di atas muka bumi ini, yaitu Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Maka cekcoki terus anak-anak Anda untuk mengidolakan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Wa yunasya'u 'alaihal ajyal, dengan Syama'il Muhammadiyah, dengan belajar kepribadian Nabi SAW inilah generasi-generasi muda kaum muslimin hendaklah tumbuh
dengan mempelajari Syama'il Muhammadiyah ini, dengan mengikuti Syama'il Muhammadiyah ini, perangai-perangai Nabi yang mulia. Wa idza hadan nash'u anha hasala lahum daya kama huwa halun katsirun minasyabab wasyabat indama yammamu fi qiraatihim lisiyari wal akhbar nahwa siyarit tahafin at-tafihina wat-tafihat. Namun yang terjadi, kalau generasi-generasi muda kaum muslimin berpaling dari akhlak-akhlak Nabi, dari perangai-perangai Nabi, sifat-sifat Nabi yang mulia, maka mereka akan mengambil idola mereka, sosok-sosok yang lain. Sebagaimana banyak yang terjadi pada para syabab, ya, para pemuda-pemuda, dan juga asyabat, para pemudi-pemudi, ya, yang dijadikan idola sama mereka bukan Nabi SAW, yang cewek-cewek, yang akhwat, ya, mengidolakan penyanyi-penyanyi Korea misalnya, ya, dan yang semisal dengan mereka. Ini karena kehilangan sosok idola yang sesungguhnya. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, saya kira cukup itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil umuril lati tazidul iman. Sesungguhnya mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan belajar Syama'il Muhammadiyah ini, mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebab terbesar bertambahnya keimanan seorang muslim. Nanti kita tambahkan pembahasan tentang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tapi kita baca ini dulu. Mengenal Nabi itu sebab terbesar bertambahnya keimanan seorang muslim. Bal innaha min a'dhamil umur allati tujibul imana fi haqqi ma lam yu'min. Bahkan mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sebab terbesar keimanan orang-orang yang masih belum beriman. Paham maksudnya yang kedua ini? Sebab terbesar orang-orang kafir itu diberi hidayah berupa iman adalah ketika mereka mempelajari kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak buktinya, ya, orang-orang kafir itu kenapa mereka bisa sampai masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika mereka membaca sejarah Nabi, ketika mereka membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bandingkan dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Ya, tidak ada yang sirahnya, sejarahnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatal iman fi haqqi man aman. Itu kalau bagi orang kafir membaca sirah Nabi, membaca syama'il Nabi akan mendapatkan hidayah iman. Tapi bagi kita yang sudah beriman, membaca syama'il Nabi, mempelajari kepribadian Nabi, ini manfaatnya apa buat kita? Semakin menambah keimanan kita. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun ayat 69, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ya, ini tentang berkaitan orang-orang kafir. Kenapa mereka bisa kafir? Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka? Tuh. Jadi salah satu sebab orang-orang itu kafir karena belum mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sebab, bukan satu-satunya sebab. Karena ada yang sudah mengenal Nabi tapi tetap apa? Tetap kafir. Hidayah memang di tangan Allah. Kayak siapa yang mengenal Nabi tapi kafir? Banyak. Abu Lahab, ya, Abu Thalib. Ku kenal luar biasa sama Nabi, ponaane dhewe kok. Ya kan? Abu Jahal kenal sama Nabi. Ya, wong sak kampung, sak apa istilahnya? Ya, sak daerah lah, sama-sama satu, ya, tinggal di kota Mekah juga. Dan orang-orang Quraisy yang lainnya, ya, mereka mengenal Nabi SAW. Bahkan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi lebih mengenal Nabi SAW
sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Apa dalilnya? Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan mereka lebih kenal Nabi daripada anak mereka. Apa dalilnya? Ada dalam surat Al-Baqarah di awal-awal juz yang kedua. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yaitu mereka yang mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi nyatanya meskipun mereka mengenal Nabi lewat kitab Taurat mereka, mereka tetap saja tidak beriman. Ya, karena memang sekali lagi hidayah di tangan Allah. Cuman sebab, namanya hidayah itu ada sebabnya. Nah, sebab terbesar seseorang itu menyimpang, sebab terbesar orang itu tidak mendapatkan hidayah adalah karena belum mengenal Nabi SAW. Fahum lahu munkirun, dan mereka mengingkari Rasul. Ai inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam mujibatun wa sababun azim li husulil iman. Ini sama saja seperti tadi. Baik, kita bahas dari sisi akidah. Di sini tadi disebutkan orang yang sudah beriman, muslim, mukmin, ketika belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, maka itu bisa menambah keimanannya. Memang akidah ahli sunnah, mereka meyakini, ahli sunnah menetapkan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Karena iman itu terdiri dari lima hal. Ya, ini 5 kesimpulan ahlus sunnah tentang masalah iman. Atau yang lebih dikenal dengan khamsununat, 5 nun. Karena mburi-mburine nun kabeh, belakangnya nun semua. Iman itu yang pertama adalah qaulun bil lisani. Tuh, mburine apa, Mang? Nun, qaulun bil lisani. Iman itu adalah ucapan lisan. Yang kedua, wa'tiqadun bil janani. Tuh, nun maneh. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati. Adan. Keyakinan dalam hati. Yang ketiga, wa amalun bil arkani. Iman itu adalah perbuatan anggota badan. Jangan lihat bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya bukan nun semua. Yang bahasa Arab tadi itu loh, nun semua. Qaulun bil lisani, wa'tiqadun bil janani, wa amalun bil arkani. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahmani. Bertambah iman itu dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Wa yanqusu, yang kelima, wa yanqusu bi ta'ati sapa kira-kira? Syaitani. Dan iman itu berkurang ketika seseorang taat kepada syaitan. Nah, berarti nun semua belakangnya. Kenapa demikian? Karena ahli bidah, mereka meyakini bahwasanya iman itu syai'un wahid la yatajazza, la yataba'ad. Iman itu satu kesatuan, ya, tidak terpisah-pisahkan. Satu kesatuan saja iman itu, tidak bisa bertambah dan tidak pula bisa berkurang. Nah, ada 2 kelompok sesat dalam masalah ini, dan ahlu sunnah sebagaimana biasanya. Di mana ahlu sunnah? Di pertengahan. 2 kelompok sesat ini apa dan apa? Ada yang tahu dalam masalah ini, dalam kasus ini? Kelompok apa dan kelompok apa? Murji'ah dan Khawarij. Ya, kelompok Murji'ah dan Khawarij. Kelompok Murji'ah, mereka meyakini iman itu satu kesatuan. Khawarij juga meyakini iman itu satu kesatuan, tidak bisa bertambah dan tidak pula bisa berkurang. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Orang Murji'ah
mereka mengatakan kalau iman itu satu kesatuan, maka apabila hilang sebagian, maka berarti itu tidak akan berpengaruh, masih sempurna imannya. Karena iman itu satu, nggak mungkin bisa hilang sebagian. Sedangkan Khawarij kebalikannya, iman itu satu kesatuan. Apabila rusak sedikit iman itu, berarti ngerusak KB, berarti ngerusak semuanya, alias orangnya jadi kafir. Kalau Murji'ah, ya orangnya tetap sempurna imannya, meskipun dia berzina, minum khamr, membunuh, mencuri, ya sepanjang dia sepanjang dia masih beriman, maka imannya sempurna. Makanya diantara mereka mengatakan imanuz zani ka imani Abi Bakar wa Umar. Imannya seorang pezina, ya, imannya seorang pezina itu sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Ya, karena zinanya itu mempengaruhi imannya enggak? Zinanya itu bisa mempengaruhi imannya enggak? Enggak mempengaruhi sama sekali. Karena iman itu keyakinan di dalam hati. Nah, ini hati-hati bagi akhwat, banyak yang Murji'ah. Ukhti, kenapa kamu enggak pakai jilbab, tutup aurat? Ya. Tutup auratmu, pakai jilbab. Oh, yang penting itu adalah hatinya berjilbab. Ya, yang paling penting hatinya berjilbab. Nah, ini akidah apa? Murji'ah. Menganggap iman itu hanya di hati saja. Saya kasih permisalan untuk mungkin supaya nggak bingung ya antum ya. Mana yang Khawarij, mana yang Murji'ah, dan mana yang Ahlus Sunnah. Murji'ah, mereka menganggap iman itu seperti baja yang sangat tebal, bongkahan baja yang sangat tebal, balok baja yang sangat tebal, sehingga ditutuk-tutuk koyo opo, dibanting-banting kayak gimana, tetap bentuknya apa? Sama baja. Coba lihat baja itu, antum tutuk pakai palu peok gak? Baja yang ya, jangan galvalum. Bukan, baja yang benar-benar padat gitu. Antum tutuk pakai palu, antum lempar dari lantai berapapun, tetap bentuknya sempurna. Nah, sama kata dia, mukmin meskipun dia berzina, mencuri, minum khamr, ya, begal, rampok, membunuh dan yang lainnya, imannya tetap podo, sama, ambek sing rajin sholat, ambek sing rajin poso, ambek sing rajin kaji, imannya tetap sama. Jari sapa? Murji'ah, seperti baja. Sedangkan Khawarij, mereka menganggap iman itu seperti beling gelas koco, seperti gelas kaca. Ya, ditutuk sidik, tek, ada retakannya. Buang enggak gelasnya? Buang enggak ini sudah gelasnya? Bisa dipakai enggak gelasnya? Kalau sudah ada retakan, enggak bisa dipakai. Ya kan, ditutuk sedikit sudah retak, nggak bisa dipakai, buang gelasnya. Berarti kalau diterapkan kepada manusia, maksiat sidik sudah menyebabkan orangnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Siapa ini? Khawarij. Nah, Ahlus Sunnah mengibaratkan, ini tadi ibarat dari ana sendiri ya. Antum nanti nggak dapat di kitab-kitab ulama, memang dari ana sendiri untuk memudahkan pemahaman saja. Tapi kalau yang tadi iman itu satu kesatuan, 5 nun tadi itu dari para ulama. Tapi kalau yang baja sama gelas ini tadi dari ana sendiri. Sedangkan Ahlus Sunnah meyakini iman itu seperti benda-benda pada umumnya, yang apabila sebagiannya hilang, maka masih ada sebagian yang lain, sepanjang yang hilang itu bukan esensinya. Contoh, mobil kalau kehilangan spion, masih mobil enggak? Seisok digawe enggak? Masih. Mobil kalau enggak ada AC-nya, masih jalan enggak? Masih. Mobil kalau enggak ada lampunya, enggak ada ratingnya, nggak ada apanya lagi,
Ya wis lah, gitulah. Ketika mobil nggak ada kacanya, nggak ada ininya, peok misalnya, nggak ada atapnya lah, dia masih tetap mobil nggak? Masih bisa jalan nggak? Masih bisa jalan, cuman nggak sempurna. Sama pelaku dosa besar, seorang mukmin muslim yang bertauhid, dia berzina, dia minum khamr, dia berjudi, riba, dia masih muslim nggak? Masih muslim, tapi gak sempurna imannya. Tapi kalau yang hilang itu adalah esensinya, bagian yang paling pentingnya, nah ini baru dia sudah tidak dikatakan lagi sebagai mobil yang membuatnya sudah nggak bisa berjalan lagi. Mobil kehilangan mesinnya. Masih bisa jalan nggak? Nggak bisa. Sama seperti seorang muslim kehilangan tauhid. Ya, seorang muslim yang kehilangan tauhid, nah ini sudah nggak dianggap lagi sebagai muslim. Saya kira gampang ya permisalannya ini ya. Bingung nggak jamaah? Di antara dalil yang digunakan atau dipegang oleh para ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman untuk menetapkan akidah bahwa iman itu ucapan, keyakinan, dan amalan. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mensifati salat dengan iman. Ya, dalam ayat di surat Al-Baqarah di awal-awal juz yang kedua, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya iman di situ salat kalian. Itu ayat berkaitan dengan perpindahan arah kiblat. Dahulu kiblatnya di Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Masjidil Haram. Ketika terjadi perpindahan arah kiblat, maka sebagian sahabat khawatir. Terus salat-salat kita yang dulu menghadap Baitul Maqdis gimana dong? Sia-sia dong kalau kayak gitu. Terus sahabat-sahabat kami yang sudah meninggal sebelum peristiwa perpindahan kiblat ini, mereka sholatnya di Baitul Maqdis, terus nggak diterima dong sholatnya. Maka turun ayat itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya sholat kalian. Sholat disebut iman. Padahal sholat itu berisi 3 hal tadi. Keyakinan dalam hati. Sholat harus ada apanya dulu? Niat. Ya, wajib niat di dalam hati. Ya, bukan usolli loh ya, bukan. Maksudnya niat di dalam hati. Kemudian yang kedua, sholat itu ada ucapan lisannya enggak? Ada, takbir, Allahu Akbar, zikir-zikir dalam sholat. Dan sholat itu ada amalan anggota badan enggak? Ada, sujud, ruku, duduk, dan yang lainnya. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah apa? Naam, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti ini masuk yang mana? Tadi ucapan, menyingkirkan gangguan dari jalan masuk perbuatan anggota badan. Kemudian Nabi mengatakan wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu juga bagian dari keimanan. Ya, al haya syu'batun minal iman. Kalau kata orang-orang Surabaya, al haya minal iman. Haya-haya kauman. Maksudnya malu itu bagian dari iman. Kalau malu-malu kauman nanti. Rasa malu itu masuk yang mana? Hati. Ya, masuk perkara hati. Itu menunjukkan bahwa iman terdiri dari 3 hal ini. Jadi iman itu bukan hanya di hati, bukan hanya di lisan, dan bukan hanya di perbuatan anggota badan. Adapun bertambah dan berkurang itu diambil dari firman Allah di dalam surah Al-Anfal.
Di awal-awal surah Al-Anfal Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Jelas di situ Allah mengatakan bertambah keimanannya. Dalam surah Al-Mudaththir Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, agar keimanan mereka bertambah bersamaan dengan iman yang sudah ada pada dalam diri mereka. Ya, iman bertambah. Nah, iman berkurang kok nggak disebutin? Yang ada cuman iman bertambah dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Kenapa iman yang berkurang kok nggak disebutin? Karena kata para ulama, setiap segala sesuatu yang bisa bertambah, otomatis pasti bisa berkurang. Segala sesuatu yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Ya, apa misalnya? Air ini, ya kan, bisa berkurang, bisa ditambahi dan bisa dikurangi airnya. Ya. Apalagi misalnya tangki, tandon bisa ditambahi dan juga otomatis bisa berkurang. Apalagi istri misalnya bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Misalnya, kan kita ngasih contoh kan, boleh dong, ya enggak? Baik. Itu tadi poin yang ke-7 ya. Ke-8. Oh iya, 8. Baik, di sini ada tambahan dari beliau. Tadi poin yang ke-8 itu adalah seorang yang mengenal Nabi maka akan semakin bertambah keimanannya. Demikian juga kalau orang yang belum beriman alias orang kafir, dia mengenal pribadi Nabi, belajar kepribadian Nabi, maka itu bisa menyebabkan sebab dia menjadi beriman. Nah, sirah, sejarah membuktikan bahwa dahulu ada sebagian sahabat-sahabat yang mereka itu mendapatkan informasi-informasi yang hoax tentang Nabi SAW yang disebarkan oleh orang-orang Quraisy. Bahwasanya orang-orang Quraisy menyebarkan Muhammad itu majnun, gila, Muhammad itu kadzab, ya Muhammad itu syair, penyair, Muhammad itu begini-begini. Sehingga ketika informasinya hanya sebatas itu, maka orang-orang itu nggak mau beriman, bahkan membenci Nabi SAW karena mendapatkan informasi yang cuman berat sebelah. Ya, dapatnya dari musuh-musuhnya Nabi SAW. Namun ketika datang langsung kepada Nabi SAW dan mengenal langsung pribadi Nabi, justru mereka langsung beriman kepada Nabi SAW. Tersebutlah nama-nama seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab termasuk di antara orang-orang yang paling benci kepada Nabi SAW dahulu. Ya, namun beliau semakin mengenal Nabi, beliau mendapatkan hidayah. Kemudian ada juga, ini kita sebutkan sebagian ya, aslinya banyak. Ada juga seorang sahabat yang bernama Dimad ibn Tha'labah. Dimad bin Tha'labah masuk Islam hanya gara-gara ucapan apa? Hanya gara-gara Nabi membacakan apa? Membacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa tapi awal-awal itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya gara-gara sebab ucapan itu dia masuk Islam. Jadi ceritanya Dimad bin Tha'labah, dia itu adalah ahli pengobatan. Nah, dia itu mendapatkan berita kalau di kota Mekah ada orang yang sudah keterlaluan gilanya sampai bikin repot satu kota, sampai bikin geger satu kota. Siapa yang dimaksud? Nabi SAW. Maka dia dengan niat baik pengen ngobati orang itu, pengen mengobati orang tersebut dari penyakit gilanya. Ya, datang dia kepada Nabi SAW.
Kemudian dia bertanya kepada Nabi. Ya, dan Nabi tidak menjawab melainkan hanya dengan ucapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Setelah selesai minta diulangi lagi. A'id kalimatak. Ulangi lagi kalimatmu itu. Innal hamdalillah nahmad sampai 3 kali baru dia percaya. Oh, iki kudu wong edan iki. Ya, ini bukan orang gila ini. Ya, dari situ dia mengenal Nabi SAW dan mendapatkan hidayah di situ. Ya, maka ini juga terjadi di zaman kita sekarang. Berapa banyak orang-orang kafir yang mendapatkan informasi-informasi yang dusta tentang Nabi sehingga menyebabkan mereka benci kepada Nabi. Nabi itu pedofil. Pernah dengar kayak gitu enggak? Iya, karena menikah dengan Aisyah di usia yang masih sangat muda belia. Nabi itu haus darah karena Nabi itu gemar berperang. Tercatat ada sekian peperangan dia ini gitu. Nah, orang-orang kafir yang mereka nggak belajar Nabi, nggak belajar tentang informasi Nabi yang benar, ketika mendengar berita-berita seperti itu, mereka cinta atau benci kepada Nabi? Benci. Mereka menjadi benci. Tapi ketika mereka coba cross check, temen tak Nabi ki koyok yang digambar-gambar no sama orang-orang kafir itu. Setelah dicek, enggak. Setelah dipelajari dari sumber yang benar, justru semakin cinta dan semakin cinta sehingga dia mendapatkan iman di situ. Ya, maka Syama'il Muhammadiyah, belajar tentang kepribadian Nabi itu sebab seseorang mendapatkan hidayah. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini ya bisa kita sampaikan. Berarti itu cuman ada 8 ya. Saelingku 10, kok hilang lur ya? Apa kitab yang lain paling? Seingat saya 10 kok. Allahu a'lam. Ya mungkin referensi lain mungkin ya. Ada tanya jawab biasanya. Hah? Mosok ono sih. Oh iya, kalau enggak ada ya wes. Tidak ada jamaah. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Jadi insya Allah mulai pekan depan, insya Allah kita sudah mulai masuk pembahasan kitab Kutuf Minas Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab inti yang akan kita bahas, yaitu kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Kalau ini tadi dari siapa? Yang selama ini kita bahas ini itu dari siapa? Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ya. Udah boy. Panjang ini. Baik. Berkaitan dengan memboikot produk, ada beberapa wasiat. Ini sering kita sampaikan belakangan ini. Sampai kayak kaset diputer. Tinggal ngeplay. Anda sering hampir setiap majelis banyak pertanyaan karena memang yaitu sedang hangat-hangatnya. Yang pertama yaitu perlu disyukuri ketika ada seorang muslim yang punya ghirah, semangat untuk membela kaum muslimin, mencintai kaum muslimin, menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin dan menginginkan kehancuran kepada orang-orang kafir. Ini patut untuk diapresiasi dan disyukuri. Bahkan sebaliknya, kalau tidak ada ghirah seperti itu, justru dipertanyakan keimanannya. Ya, justru dipertanyakan keimanannya. Al-wala' wal baroknya, cinta dan bencinya karena Allah. Ya, karena seorang muslim al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci juga karena Allah azza wajalla. Kemudian poin yang kedua, produk orang-orang kafir itu ada yang berupa akidah-akidah, pemahaman-pemahaman dari agama mereka yang disusupkan kepada kaum muslimin. Ada juga akhlak-akhlak mereka yang diimpor kepada kaum muslimin, sifat-sifat mereka, perangai-perangai mereka, muamalah-muamalah mereka. Maka yang seperti ini hukumnya, memboikotnya apa? Wajib. Ya, memboikot akhlak, perangai, akidah-akidah orang-orang kafir itu hukumnya wajib. Ya, seperti kesyirikan, beribadah di kuburan-kuburan. Itu produknya siapa? Produknya orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan, la'anallah
al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kok ditiru sama kaum muslimin? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ngalap-ngalap berkah di kuburan tersebut. Ini yang lebih layak untuk diboikot, karena ini yang bisa menyebabkan keterpurukan umat, bisa menyebabkan Allah murka kepadanya. Kemudian akhir-akhir tahun seperti ini, apalagi bulan depan Desember itu, banyak nggak yang tasyabuh dengan orang-orang kafir? Banyak yang tasyabuh dengan orang-orang kafir, meniru gaya-gaya mereka, ikut dalam perayaan-perayaan mereka. Umar ibn Khattab pernah mengatakan, ijtanibu a'da Allah al-yahuda wan nasara fi a'yadihim. Jauhkanlah diri kalian dari orang-orang atau dari musuh-musuh Allah, baik Yahudi ataupun Nasrani, terutama pada perayaan-perayaan mereka, pada hari raya mereka. Kenapa? Fa inna sukhta yanzilu alaihim fa akhsha ay yanzila alaikum. Karena murka Allah sedang turun kepada mereka. Kalau kalian ikut-ikutan, maka khawatirnya kalian juga kena murkanya Allah Azza wa Jalla. Harus menghindar, menjauh, diboikot itu semua. Riba, produknya siapa itu? Orang-orang Yahudi. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dalam surah An-Nisa. Ya, dan mereka mengambil harta riba, memakan harta riba, padahal sudah dilarang riba itu kepada mereka. Ya, tapi ternyata ya jadi komoditas yang disukai, digemari sama sebagian kaum muslimin. Enak bisa punya rumah cepat, ya kan? Enak bisa KPR. Ya, enak bisa punya motor cepat, bisa punya mobil cepat. Padahal nggak sadar itu produknya siapa? Al-Yahud, harus diboikot, wajib hukumnya. Ya, nah baru kemudian yang kedua tentang ini sebenarnya boikotnya nggak seberapa penting dari yang pertama tadi. Yang pertama ini lebih penting untuk diboikot, karena ini yang melemahkan umat Islam dan menguatkan orang-orang kafir. Jelas yang ini. Ketika umat Islam mengekor orang-orang kafir, mereka semakin kuat dan umat Islam semakin lemah, semakin terpuruk. Ya, kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zara' sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Ketika kalian jual beli dengan cara riba, dan kalian tamak dengan harta dunia kalian, dan kalian meninggalkan jihad dengan segala macam jihad, maka Allah timpakan kepada kalian keterpurukan, keterhinaan, keterbelakangan. Dan Allah tidak akan mencabut itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tuh, ya jangan ikut agama mereka. Dan itu memang jualannya orang-orang kafir. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Nah, berkaitan dengan produk orang-orang kafir, maka kembalikan kepada hukum asal. Apa hukumnya kita jual beli dengan orang-orang kafir? Mubah. Yang jual beli juga tidak terpuji dan tercela. Yang meninggalkan jual beli dengan orang kafir juga tidak terpuji dan tidak tercela, perkara yang mubah. Cuman kalau memang bicara lebih afdol, ya seorang hendaklah dia lebih mementingkan produknya kaum muslimin daripada orang-orang kafir. Ini kalau kita bicara lebih afdol. Tapi kalau secara asal hukumnya boleh saja enggak kita bermuamalah dengan orang-orang kafir? Boleh. Dalil-dalil banyak membuktikan hal tersebut. Nabi SAW jual beli dengan orang-orang kafir. Bahkan Nabi meninggal dalam kondisi baju perang beliau tergadaikan kepada orang-orang Yahudi. Ini hukum asalnya. Dan tidak akan berpindah ke hukum yang lain kecuali dengan dalil yang syar'i. Ya, kecuali dengan dalil yang syar'i. Apa dalil yang syar'i? Yaitu ketika ada perintah dari waliul amr. Ketika ada perintah dari waliul amr, maka sesuatu yang secara asal mubah bisa naik
atau bisa turun menjadi wajib, atau kalau itu larangan bisa menjadi haram. Rambu-rambu lalu lintas. Ya, rambu-rambu lalu lintas, lampu merah mandek, ya, larangan putar balik, gak oleh putar balik. Secara asal hukumnya apa? Hah? Mubah. Antum lampu merah, misalnya ini loh ya, secara asal loh ya, coba dipraktekno sih. Antum lampu merah diterabas, secara asal hukum fikihnya mubah, nggak diatur sama agama. Tapi ketika ada perintah dari waliul amr, perintah dari pemimpin, maka berlaku ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Disuruh untuk taat kepada ulil amr, sepanjang itu bukan maksiat. Ya, peraturan lalu lintas itu maksiat bukan? Bukan, maka berarti wajib untuk ditaati. Bukan mubah lagi sudah, tapi wajib untuk ditaati. Nah, demikian juga ketika pemimpin menyeru untuk memboikot, maka berarti wajib untuk diboikot. Ya, wajib untuk diboikot. Nah, karena pemimpin yang tahu, ya, pemimpin yang paham dampaknya kalau ini diboikot, apakah yang pertama itu memang bisa dipastikan akan memudorotkan musuh. Yang tahu gitu-gitu cuman siapa? Pemimpin, orang yang memang pakar, orang yang memang tahu tentang hubungan dengan luar negeri. Ketika memang produk ini diboikot, apakah memang itu bisa melumpuhkan mereka? Dan yang kedua, apakah ketika diboikot tidak memudaratkan kaum muslimin? Jangan-jangan diboikot justru yang memudarat, yang mudarat siapa? Kaum muslimin. Ya, yang kena dampak atau yang kena mudarat adalah kaum muslimin. Itu yang punya pertimbangan seperti itu hanya waliul amr, hanya pemimpin. Ya, adapun fatwa ya dari ormas, ya, MUI tidak mewakili pemimpin. Ya, MUI hanya sebatas memberikan saran kepada pemimpin untuk memboikot produk-produk demikian. Tapi itu adalah ijtihad, bukan sesuatu yang mengikat rakyat untuk meninggalkan produk-produk tersebut. Ya, sama seperti ormas-ormas juga punya lajnah fatwanya sendiri-sendiri kan? Ya kan? Itu lembaga. Ya, kecuali kalau resmi dari Kementerian Ekonomi, dari Kementerian Agama yang memang langsung di bawah naungan presiden. Nah, itu baru diboikot. Ya, sepanjang itu tidak ada dari waliul amr, maka kembalikan ke hukum asal, boleh mubah hukumnya. Tapi kalau antum pribadi misalnya, enggak usah, anak enggak mau, anak maunya produk yang ini, ya silahkan. Paham ya? Kalau itu pribadi sendiri, saya enggak mau beli air ini, saya enggak mau beli produk ini, saya enggak mau beli produk ini, saya maunya beli ini, silahkan. Masalah muamalah secara asal hukumnya mubah. Antum mau beli dari orang Yahudi, orang Nasoro, bahkan orang ateis sekalipun, apa hukumnya? Mubah dalam masalah duniawi. Nggak ada antum dipaksa untuk ini dan ini, nggak ada. Ya, maka kembali kepada hukum asalnya tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan memboikot produk-produk orang-orang kafir tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.